Sudah ada semua ini kayaknya. Bisa langsung dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ahmad Nurasa ST, selaku tamu kuliah kita pada malam hari ini. Yang terhormat, Bapak Rahman Hakim STMSC, selaku moderator kita pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam acara Guest Lecture Manufacture Engineering 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Putri Aura Marliana selaku MC yang akan memandu acara pada malam hari ini. Baiklah, pertama-tama kita akan memperkenalkan dulu narasumber kita, Bapak Ahmad Nurasa, lulusan dari D3 Manufaktur Engineering di Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Manufaktur Bandung pada tahun 2005, dan S1 di Mechanical Engineering from Unrika Batam pada tahun 2017. Oke. Beliau bekerja di 2006 di PT Panasonic Shikoku Electronics Batam. Pada tahun 2006 sampai 2007 menjadi teknisi. 2007 sampai 2008 menjadi teknisi spesialis. 2008 sampai 2009 menjadi teknisian tim leader. Dan 2009 sampai 2011 menjadi maintenance engineer, project specialist. Kemudian 2010 bergabung di PT Epson, menjadi staff engineer pada tahun 2010 hingga 2011, menjadi asisten supervisor pada tahun 2012, menjadi maintenance supervisor pada tahun 2013 sampai 2015, dan sekarang beliau menjadi senior supervisor engineer. Oke, demikian perkenalan tentang narasumber kita. Dan sekarang saya akan menyerahkan acara ini kepada moderator, kepada Bapak Rahman Hakim. Disilahkan. Mohon maaf Pak, suaranya belum di-mute. Di-unmute. Terima kasih Mbak Putri selaku moderator MC kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi secara sepintas autobiografinya Pak Nurasa juga sudah dibacakan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mohon izin Pak Nurasa saya bantu untuk share screen dan lain sebagainya. Nanti jika Bapak ingin pindah slide dan lain sebagainya, nanti Bapak tinggal bilang next saja. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Di screen saya belum muncul Pak, betul masih hitam ini. Masih hitam Pak? Iya. Untuk yang apanya Pak? Saya pakai laptop di rumah. Tampilan share screen-nya ya Pak? Iya. Oke, sebentar saya coba lagi. Atau kalau nggak langsung masuk ke slide kedua. Ini peserta yang lain kira-kira sudah diterima belum share screen-nya? Sudah nampak?
Sudah, Pak. Sudah, Sudah ya? muncul. Oke, Pak Nurasa sudah. Mungkin jaringan saya yang kurang bagus, jadi belum. Oh, belum, Pak. Mungkin di... Ini langsung jam ke slide keempat, Pak Nurasa. Oh, oke. Kalau begitu. Oke, kalau sudah ada yang lihat di screen-nya, itu sekilas tentang molding saja. Jadi lokasi molding itu masih di PT Epson, tepatnya di lot 508. Jadi kita start berdiri itu tahun 2011, itu merupakan proyek pindahan dari Epson Meksiko atau EDJ. Pada saat itu memang ada pandemi flu babi di sana, sehingga semua proyek dipindahkan ke Epson Batam. Kebetulan pada saat itu Epson Batam mempunyai factory area yang cukup luas. Untuk saat ini di molding ada sekitar 200 orang, 30%-nya yaitu sudah permanen. Kemudian areanya sekitar 25.000 mm. Jadi kalau total, kalau mungkin moldingnya saja sekitar 1/10-nya. Jadi kita cuma ada area sekitar masuk mesin itu 60 mesin. Oke. Nah, kalau di samping kiri, di kanan, itu ada contoh produk yang kami hasilkan. Yang pertama itu produk plastik yang dari cetakan plastik atau kita biasa familiar dengan injection molding. Kemudian untuk yang sebelahnya lagi itu ada botol, itu kita pakai blow molding. Nah, dua-duanya diproduksi in-house. Oke Pak, bisa lanjut di slide nomor 5. Oke, sudah Pak Nur. Sudah ya Pak. Saya lanjut untuk posisi saya terangkan sedikit dulu di Panasonic. Saya lulus di 2005 bulan Oktober. Kemudian saya start bekerja di 2006 Januari. Jadi ada sekitar 3 bulan nganggur. Itu kondisi sakit. Jadi memang tidak memungkinkan waktu itu untuk langsung bekerja. Oke. Saya mulai karir di CNC Teknisi dari 2006 sampai 2007. Itu tugasnya membuat program CNC manual. Waktu itu tidak ada menggunakan software semacam sekarang pakai CAM dan sebagainya. Jadi murni membayangkan pergerakan tool dari poin pertama ke poin selanjutnya, seperti itu. Kemudian tugas lainnya yaitu mengganti tool di mesin CNC. Jadi ada beberapa tooling, termasuk beberapa jenis, dari mulai OD untuk diameter luar, kemudian yang presisi itu diameter dalam dengan tingkat toleransi hanya 1 mikron. Kemudian dari engineer-nya buat trigger internal itu sekitar 0,6 mikron. Jadi kita cuma punya margin sekitar 0,3 mikron plus minus kayak gitu. Oke. Sebagai catatan, mesinnya memang didesain atau disiapkan untuk mass production. Jadi kalau di luaran mungkin bisa dibilang sebagai military grade, dalam artian pada saat perpindahan dari Jepang ke sini itu ada sampai izin ke Departemen Pertahanan, baik di Indonesia maupun di Jepang. Kemudian selain itu tugasnya yaitu men-setup sedikit pick-up robot. Jadi karena memang untuk mass production, jadi diambilnya tidak manual. Jadi disettingkan di sana tangan robot untuk mengambil produk setelah
proses CNC. Oke, selanjutnya saya masih di teknisian, tapi masuk ke spesialis. BBBT ini singkatan dari ball burnish dan ball through. Jadi pengukuran ID dari hasil CNC itu menggunakan bola. Gitu. Jadi bolanya nanti ditekan, kemudian nanti ada seperti grafik, nanti keluar diameter dan profil di dalamnya. Gitu. Jadi tugasnya yaitu setelah di setup mesinnya, kita kontrol ID-nya itu sekitar 1 mikron. Dari alat inilah yang bisa istilahnya menjudge barang itu oke atau enggak. Jadi setelah dibuat, masuk ke tangan robot, kemudian diukur. Kalau hasilnya oke, bisa langsung dipas untuk proses selanjutnya yaitu coating. Kalau nanti misalnya hasilnya out spec atau kita biasa bilang NG, itu akan langsung dibuang. Selanjutnya saya di 2008 sampai 2009 memimpin satu tim teknisi, itu sekitar 20 orang, terdiri dari yang mulai dari spesialis, teknisi biasa, termasuk beberapa operator. Jadi tugasnya sudah mulai sedikit ke arah manajemen. Kemudian di 2009 itu ada proyek baru. Kalau sekarang kita sudah kenal terabyte itu seperti yang hal lumrah, tapi di 2008, 2009 itu mungkin hanya server-server saja yang menggunakan hard disk dengan kapasitas terabyte kayak gitu. Nah, di 2008 sampai 2009 itu Panasonic sudah mulai mengembangkan itu. Jadi kalau di sini di slide-nya diterangkan slip 3,5 inch itu ukuran dari hard disk-nya. Nah, untuk pasaran laptop biasanya menggunakan 2,5 inch. Jadi kalau yang suka bongkar laptop, nanti ada hard disk internalnya itu ukurannya 2,5 inch seperti itu. Jadi kalau yang 3,5 inch tinggal ditambahkan 1 inch lagi. Nah, di sana memang murni asli proyek baru. Kita setup itu sekitar 3 mesin yang berurutan, dalam artian dari mesin pertama dilanjut ke mesin kedua, lanjut mesin ketiga sampai finish berikutnya di mesin keempat. Jadi termasuk untuk pengukurannya itu sampai 2010. Kemudian Panasonic tutup karena ada sesuatu hal, mungkin hanya tim manajemen yang tahu. Jadi setelah ini tutup, selang 1 hari saya pindah ke PT Epson. Jadi istilahnya cuma nganggur di hari libur saja. Kemudian join di Epson, barulah mungkin bisa dilanjut Pak ke slide ke-6. Sudah nampak ya Pak di layar? Sudah. Di saya masih kosong. Oke. Oke. Si 2010 saya masuk di part engineering sebagai staff engineer. Ini sebenarnya pekerjaan yang memang hampir langsung sesuai dengan background karena pada saat di Polman saya memang mengambil specialty di injection molding, press tool dan jig picture. Jadi banyak ilmu pada saat kuliah di Polman itu justru diterapkan pada saat di Epson. Jadi 2010 masih baru start tapi sudah mulai establish waktu itu bersama supervisor saya. Jadi sebenarnya sudah ada part engineer sebelumnya, tapi memang beda model. Gitu. Dalam artian di PT Epson sebelumnya ada scanner dan itu sudah jalan mungkin dari 2004 part engineering-nya. Tapi untuk yang model cartridge itu di 2006
2008 mungkin sudah ada, cuma tidak ada yang dispesialkan di lokal untuk part engineering. Pada saat itu saya masuk untuk mengisi posisi tersebut. Kemudian tadi sedikit diceritakan bahwa kita menerima proyek baru dari Epson Meksiko, sehingga perlu di-establish untuk molding departemen. Pada saat itu kita berempat sebagai staff engineer memulai molding departemen. Jadi saya responsibelnya pada saat itu membuat di section IPQC sebenarnya pertama. Jadi untuk quality control, kemudian dipindah bersamaan dengan maintenance mold, atau di luar itu biasa diterang istilahnya tooling. Jadi kalau di awal di 2011 itu multi job, termasuk sebenarnya di maintenance untuk mesin. Jadi hampir 3 section tumpang tindih jobnya, tapi terakhir memang lebih banyak di toolingnya, karena kualitas dari produk injection itu banyak memang ditentukan dari kualitas tooling. Kemudian di 2012 menerima proyek baru lagi, yaitu New Device. Jadi kalau rekan-rekan terbiasa menggunakan MTF atau MFP ya, multifunction MFP, multifunction printer, itu ada printer untuk copy, scanner, dan printing. Itu di bagian atas itu ada kita biasa bilang modul, ada yang bergerak untuk scanning dan copy. Nah, itulah produk barunya pada saat itu di Epson Batam. Jadi bisa dibilang kita memulai lagi dari awal. Ini produk kita coba kembangkan untuk menyaingi Korea. Jadi di 2012 sudah mulai dikembangkan. Nah, sekarang sudah mulai banyak multifunction printer. Kalau kita memang memasok hanya beberapa model saja di affiliate Epson di Filipina dan Jakarta. Kemudian di 2013 kembali saya dipercaya di maintenance mesin dan tooling. Tapi pada akhirnya memang lebih banyak di toolingnya atau di moldnya. Di sini saya bertanggung jawab untuk membuat planning atau PM dari mold, dari mulai awal dia datang sampai bisa MP, termasuk setup di dalamnya, sehingga produk yang akan di setup itu bisa MP dengan smooth. Kemudian di 2015 sebenarnya masih dua antara engineer dan maintenance, tapi lebih dititik beratkan ke engineer karena dari manajemen baru meminta untuk semua setup dipegang oleh engineer. Jadi pada saat itu saya pegang tetap 2 section, tapi mungkin lebih berat ke engineer. Di sini tugasnya lebih ke bagaimana sifat itu kualitinya bisa terjaga, mulai dari proses awal penerimaan mold. Jadi tidak hanya moldnya saja, termasuk proses mesinnya, termasuk kalau di Epson itu istilahnya working standarnya, termasuk dokumen, termasuk pengukuran atau quality controlnya, sampai setup atau tanggung jawab bagaimana produk tersebut di-assembly di di assembly line, atau kita bilangnya next proses ini sebagai customer kita. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Pak, bisa dilanjut ke slide selanjutnya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Di screen-nya sudah muncul, itu ada mesin maintenance. Jadi
ini adalah responsible mesin maintenance kami yang ada di Epson. Jadi termasuk internship-nya. Jadi kalau ada program magang di Epson, inilah 3 tugas utamanya gitu. Jadi kalau untuk yang internship itu asistensi nanti modelnya. Jadi nanti ada staf dari kita Epsonnya yang untuk main PIC atau penanggung jawab utamanya nanti didampingi oleh tim dari yang magang atau justru dari teknisinya sendiri, dari technician operator gitu. Yang pertama itu troubleshooting mesin. Di sini kalau dari Poly Batam mungkin yang cocok masuk sini pertama mekanikalnya mungkin manufacturing. Yang selanjutnya itu elektrikal dan mekatronik. Karena di mesin selain mekanikal, karena sudah hampir semi auto, jadi membutuhkan banyak juga analisis dari timnya elektro atau mekatronik. Kemudian selanjutnya tugasnya yaitu untuk improvement mesin. Biasanya kita serahkan satu proyek, bahkan tidak hanya improvement, tapi memang pembuatan mesin dari awal kayak gitu. Jadi kalau program 3 bulan, saya rasa cukup. Misal ada proyek yang sederhana, atau bahkan kalau yang berani bisa membuat satu mesin auto murni langsung dibuat oleh tim ini. Yang untuk yang regulernya yaitu preventive mesin. Yang pertama itu greasing, yang kedua cleaning screw barrel. Tadinya saya mau tampilkan ini, cuma ada beberapa kebijakan internal sehingga tidak bisa saya menyampaikan detailnya Pak. Gitu. Oke, jadi kalau bisa dibilang ini memang lebih enak gitu kalau di kesempatan di sana di Poly Batam mesinnya boleh kita bongkar, mungkin lebih bisa langsung mengenal untuk yang ini. Iya, lebih jelas. Lebih jelas. Selanjutnya yaitu tension belt. Mungkin kalau di mata kuliah maintenance mesin, saya kira ada pengejelasan tension belt ya Pak. Nanti pakai alat ukur tersendiri. Gitu. Jadi nanti ada standarnya. Standarnya memang dari makernya sendiri. Nanti ada beberapa sehingga nanti bagian mana yang perlu dikencangkan supaya nanti pergerakan mesin terutama untuk clamping ini bisa sesuai standar. Yang terakhir kalau mesinnya pakai oil ya kita melakukan top up mesin, top up oli mesin kayak gitu. Jadi untuk yang elektrikal biasanya cukup greasing saja tanpa ada top up oil mesinnya. Oke, ini untuk yang mesin maintenance. Bisa dilanjut Pak untuk yang mau maintenance-nya. Oke, sudah Pak. Sampai saat ini di tempat saya masih blank Pak. Lanjut aja Pak, sudah ya. Oke, untuk selanjutnya di mall maintenance kita ada troubleshooting mall problem. Jadi kalau tadi mungkin sebelumnya lebih ke mesin, dalam artian si mesin ini bisa beroperasi atau tidak. Tapi kalau di troubleshooting mall itu lebih ke quality product biasanya, lebih banyak. Contohnya short mall gitu ya. Terus kalau yang paling populer yaitu flashis atau bur ya di produknya. Kemudian ada istilah SIGMARK atau dentit dan sebagainya. Nah, itu lebih banyak di troubleshooting oleh mall maintenance. Nah, di sini harapannya dari tim internship ataupun nanti yang staff dari Epson itu memang bekerja sama bersama engineering untuk troubleshooting untuk mall problem ini. Nah, selanjutnya setelah kita tahu dan kita analisis,
kita melakukan improvement. Improvementnya banyak cara, gitu ya, dan ini melibatkan banyak bidang studi gitu. Contohnya untuk yang pernah dilakukan yaitu pertama kita mengurangi cycle time itu bisa sampai 15 second. Improvementnya sederhana gitu, mengganti plat pendingin yang bahannya awalnya tadi dari baja diganti dengan tembaga di bagian belakang mall, itu bisa mengurangi cycle time hampir 15 second. Nah itu kalau di mekanikal kita belajar ilmu perpindahan panas itu sangat membantu kayak gitu. Untuk salah satu contoh ya untuk improvement mall. Gitu. Kemudian kalau yang sudah familiar mungkin di dunia mall itu penambahan gas pen atau gas release, dalam artian bagaimana si mall itu mempunyai celah untuk gas atau angin lewat tapi tidak menyebabkan flashing. Okay. Yang selanjutnya yang terakhir itu mall overhaul, isinya itu greasing, kita ada cleaning mall, ada pergantian spare part mall, yang mungkin yang agak, kalau yang biasa di dunia mall yang resistan hot runner ini mungkin agak sedikit asing. Ini biasanya digunakan hanya untuk hot runner. Jadi karena di Epson hampir 90% menggunakan hot runner, jadi bagian ini termasuk daripada tanggung jawab dari mall maintenance. Dan pada akhirnya memang bekerja sama dengan tim maintenance juga, dari mesin juga. Nah, ini mungkin yang pembeda, karena kebetulan saya juga sering berkunjung ke beberapa vendor Epson. Untuk pemakaian hot runner mungkin agak sedikit jarang di beberapa vendor Epson. Tapi kalau justru kalau di Epson ini hampir 90% menggunakan hot runner. Jadi kalau punya kesempatan magang, mungkin akan menjadi ilmu yang cukup bermanfaat. Nah, sampai saat ini yang magang di molding itu baru 1 orang dari Poli Batam. Itu untuk di bagian mesin maintenance kemarin. Dan kebetulan pada saat itu memang kita membutuhkan satu tim untuk magang di molding. Jadi kita ke bagian 2, yang satunya itu di engineering, tapi di bagian IT. Oke Pak, mungkin bisa dilanjut dulu di mall engineer ya Pak, di slide 9. Benar. Oke, ini yang terakhir mungkin untuk section terakhir yang ada di Epson, termasuk mungkin untuk nanti kalau ada kesempatan magang di Epson atau bekerja, yaitu di bagian mall engineer. Oke, tugas utamanya pertama yaitu injection trial untuk quality improvement. Jadi untuk troubleshooting tadi kita bersama dengan mall maintenance. Kalau untuk improvement kita coba trial sendiri untuk yang tim engineer-nya. Kemudian untuk troubleshooting-nya lebih ke quality issue, dalam artian memang beberapa multi pack itu hubungannya langsung nanti dengan timnya assembly line, sehingga perlu adanya troubleshooting memang dari segi quality produknya atau memang dari assembly line-nya atau mesinnya, isunya seperti itu. Selanjutnya yaitu kita ada perform untuk parameter adjustment. Jadi di beberapa di dunia molding itu ada kita menggunakan parameter mesin. Nah, parameter ini sebenarnya bisa di-adjust dan memang boleh di-adjust. Dan beberapa perusahaan ada yang melarang memang untuk melakukan adjustment. Beberapa perusahaan memang membebaskan untuk ini. Nah, untuk
di Epson ini bagian dari tanggung jawab engineer, sehingga kita bisa menjaga quality. Nah, memang ada beberapa aturan yang harus diikuti sebelum melakukan adjustment. Nah, itu yang kita pelajari di molding engineer. Kemudian selanjutnya itu setup new mold dan mesinnya untuk beberapa produk baru, baik itu di injection ataupun di blow molding. Dan yang terakhir ini kita ada sedikit develop IT system, tapi beberapa tahun terakhir ini hampir setiap section itu memang masing-masing mengembangkan ini. Di awalnya kita coba sendiri. Secara general itu memang ada sendiri departemennya, tapi secara internal kita mengembangkan sendiri untuk IT system. Nah, untuk yang program magang kemarin, kebetulan kita dari mahasiswa UNRA sudah berhasil mengembangkan mini ya, walaupun skalanya kecil, tapi bermanfaat. Dan terakhir saya rekrut dari mahasiswa Poli Batam, kalau tidak salah jurusan multimedia, itu yang melanjutkan dan bahkan lebih bagus. Tapi posisinya memang pada saat itu belum lulus gitu. Jadi masih masuknya ke teknisi, belum ke ke staffnya atau ke engineer-nya. Dan hasilnya lumayan bagus. Untuk sistemnya masih kita pakai sampai sekarang. Oke, mungkin itu saja Pak dari saya untuk penjelasannya. Bisa dilanjutkan dari tim Pak Hakim. Oke, terima kasih Pak Nur. Baik, jika ada pertanyaan, silakan kalian raise hand atau kalian bisa langsung bertanya. Pak Nurasa, silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan, bebas apa saja. Oh ya, mohon maaf sebelumnya karena ada gangguan teknis, maka Pak Nurasa belum bisa untuk menampilkan videonya gitu. Daripada putus, maka videonya dimatikan gitu. Ini Pak. Kendala teknis. Mohon maaf semuanya. Kalau belum ada yang bertanya, izin saya bertanya dulu Pak Nur. Iya, silakan Pak. Pada pertama kali di Batam, dengan kondisi sekarang kan kurang lebihnya berbeda ya Pak Nur tentang lapangan pekerjaan. Menurut Pak Nurasa sendiri, probabilitas lulusan mahasiswa D3 gitu, khususnya teknik mesin gitu, dengan konsentrasi manufaktur dan lebih khusus lagi karena ini mata kuliah CNC gitu, itu chance-nya seberapa besar Pak Nurasa jika kita fight dengan teman-teman yang lulus dari luar Batam gitu? Oke. Ini saya sudah hampir melakukan rekrutmen dari 2017 Pak, karena memang sampai tahun 2017 tuh kita istilahnya ya, masih chance untuk permanen masih lumayan besar di Epson, sehingga rekrutmen itu frekuensinya sangat jarang. Jadi dari 2017 sampai sekarang itu chance-nya besar karena ada pertama memang pada saat periode itu banyak pengembangan termasuk di molding. Nah, kalau yang saya lihat ada satu departemen di Epson mungkin bisa dibilang 90% dari mahasiswa Poli Batam. Saya tanya langsung ke staf di sana, dan kebetulan office-nya bersebelahan, itu hampir 90% dari Poli Batam. Nah, ini machinery ya. Untuk ya secara tidak langsung untuk ilmu CNC
akan sangat terpakai untuk di sini. Dan jika kita mencoba kayak saya memang bukan mencoba, saya memang berkeliling di Batam mencari vendor untuk pengerjaan atau fabrikasi mall, itu memang masih sangat jarang yang menggunakan atau yang mempunyai CNC yang presisi. Kalau kita bertanya tentang peluangnya bagaimana, saya kira sangat besar, Pak. Karena kalau kita berani buka dengan dengan modal atau skill CNC, akan sangat mudah menurut saya untuk berkembang. Dan mungkin sebagai motivasi juga, saya lulusan terakhir di kelas saya yang mendapat pekerjaan waktu itu di Batam, dan saya satu-satunya yang masuk atau bekerja di bidang CNC di 2006 itu. Dan diadakan survei, yang bekerja di bagian CNC ternyata yang salarinya paling besar, Pak. Seperti itu. Saat itu atau sampai dengan sekarang, Pak? Kemungkinan sampai sekarang. Jadi beberapa rekan yang justru setelah tutup Panasonic, banyak yang malahan bekerja di terutama senior saya banyak bekerja di di Singapura. Itu malah salarinya bisa sampai 10 kali lipat dari yang ada di Batam. Gitu. Jadi kalau kita berani atau memang punya skill itu untuk itu, penghargaan di dunia industri sangat besar untuk yang bisa CNC, Pak. Ini dengan asumsi ijazahnya masih D3 ya, Pak? Ya, saya masuk ke sini masih D3. Gitu. Sampai sekarang yang tercatat masih D3 malah. Baik-baik, soalnya anak-anak kita yang ada di Politeknik Negeri Batam itu khususnya yang manufaktur ini ada sedikit kekhawatiran bahwasanya D3 ini chance-nya seberapa besar untuk bertarung di dunia industri gitu. Itu untuk yang di Batam maupun untuk yang di luar gitu. Kalau yang saya alami justru lebih besar D3, Pak. Dalam artian pada saat masuk itu untuk tenaga ahli kan memang kebanyakan diambil dari D3 yang memang terbiasa praktis gitu. Nah, termasuk saya pada saat rekrutan itu dari S1-nya 1, sisanya itu sekitar 9, kalau pas saya itu dari D3, terus teman saya rekrutan pertama itu 30, itu hampir 25 orang itu dari D3 ya. Pada saat itu lebih banyak rekrutan waktu itu dari Batam, justru malah banyak yang D3 ya. Yang saya alami langsung dulu, Pak. Oke, jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan ya, nggak usah malu-malu. Ayo, ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau langsung bertanya. Oke, sambil boleh apa saja mungkin. Ya, silakan. Iya. Ini biasanya pertanyaan ini tuh yang ditanyakan, tapi agak malu, Pak, anak-anak ini, Pak. Oh iya. Ini biasanya bebas saja, Kak. Kalau fresh graduate gitu ya, anak-anak yang fresh graduate baru lulus, belum ada pengalaman sama sekali, itu kompetensi yang harus dipunyai untuk seorang CNC operator gitu, pengalamannya Pak Nur waktu di Panasonic itu apa aja sih, Pak, kira-kira, Pak? Kalau di awal itu biasanya untuk yang mesin atau penggunaan software belum diberikan ke yang baru lulus, Pak, yang saya alami gitu. Jadi
pertama kali itu untuk menjalankan mesin itu justru malah skill untuk membuat G-code yang manual kayak gitu. Terus saya pun bertanya dari rekan saya, kebetulan ada yang saya di Panasonic, ada yang di tim metal, itu pun sama Pak. Jadi manual coding itu justru yang pertama kali digunakan. Jadi kalau pergerakan pahat G1, G2, G3 itu aja makin banyak, dan daya bayang pergerakan tool dari titik pertama ke titik selanjutnya ya seperti itu. Yang kedua ya operasional mesin gitu. Jadi jangan sampai masih terlihat kaku pada saat megang mesin kayak semacam takut dan sebagainya gitu. Ya memang perasaan itu masih ada awal, tapi seharusnya dari D3 yang terbiasa praktik itu harusnya biasa lah, minimum sudah pernah atau itu. Jadi tidak terlalu kaget pada saat pegang. Kalau operasional mungkin bisa minta kita training dari yang seniornya, tapi kalau untuk G-code seharusnya kita pada saat lulus pertama itu sudah pede untuk membuat program sederhana seperti itu Pak. Jadi apa yang dibayangkan anak-anak itu langsung pakai software dan lain sebagainya gitu, malah kompetensi dasar codingnya itu yang harus dikuatin ya Pak. Iya, untuk perusahaan besar justru terbagi 2 tim malah nanti mungkin Pak. Jadi yang setup 1, yang membuat software 1 kayak gitu. Yang membuat program 1 di Mastercam, 1 yang setup gitu di mesin. Jadi si program sudah siap, tapi kalau kita tidak tahu startnya di mana, gitu kan, secara manual coding ya pada saat itu kita tidak bisa setting juga kayak gitu. Dalam artian yang setup harus menerjemahkan bahasa coding, nanti yang jadi programmer itu harus tahu juga seluk-beluknya. Dalam artian kalau kita setting contohnya ya zero-nya di path, itu bagusnya di mana? Di pojok kiri misalnya, atau justru malah di tengah gitu. Kita membayangkan sebagai operator kayak gitu. Nanti pas yang teknisi yang setup, nanti pada saat jadi teknisi yang setup, kita harus bisa menerjemahkan program ini dari tengah atau dari pojok kiri atau pojok kanan atas. Gitu. Itu paling awal dulu itu. Gitu. Jadi belum yang membayangkan dikasih program yang rumit terus ditinggal, enggak. Justru dikasih yang sederhana dulu. Nanti kalau memang sudah oke, biasanya baru bertahap dikasihkan untuk yang agak rumit. Pengalaman saya dulu 1 tahun itu masih manual coding. Seperti itu Pak. Untuk penggunaan mesin CNC itu sendiri, antara CNC milling dengan CNC bubut itu chance-nya lebih banyak mana ya Pak Nurasa? Kalau pengalaman Pak? Kalau untuk mass production, dulu mesin bubut saya. Oke. Tapi kalau untuk yang sistem batch itu misal 10.000 ganti model gitu ya, itu lebih banyak di milling Pak. Termasuk yang project dalam artian cuma buat 1 pieces benda gitu. Itu banyak di milling. Kalau bubut itu untuk mass pro, yang berkelanjutan seperti itu. Misalnya spare part mesin, sepeda itu ya semacam poros semacam itu. Kemudian slipnya, kemudian shaft ya atau poros. Nah, itu banyak menggunakan CNC dan itu yang biasanya untuk yang mass pro. Tapi kalau untuk yang sistem batch, contohnya untuk jig misalnya, base-nya atau jig pengukuran itu memang pakai milling. Termasuk tooling itu yang projectnya cuma 1 pieces, kita buat program untuk 1 pieces benda, kemudian benda selanjutnya diganti, itu banyak di milling. Skillnya nanti. Baik. Oke, untuk peserta yang lain, baik dari Politeknik Negeri Batam maupun rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia,
Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Oke, sambil menunggu, barangkali Mas Fuji ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya lagi di PT ini. Ini sudah di rumah. Kemudian tadi baru sampai sekitar setengah 8-an. Oke. Ke rumah. Kebetulan hari ini banyak pekerjaan. Biasanya jam 5 sudah standby di rumah, Pak. Ini hampir setengah 8 baru sampai. Buat rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya? Kalau mau bertanya boleh langsung raise hand. Atau saya Pak yang mau bertanya Pak? Boleh, silakan. Kan kalau misalnya mahasiswa yang baru lulus ini pasti memikirkan gaji ya Pak ya untuk pertama kali Iya, bekerja. betul sekali. Bapak pada tahun 2006 mulai bekerja, Iya. itu gajinya berapa ya Pak kira-kira? Oke. Menjadi teknisi teknisian. Ini tuh ada zaman dulu memang tidak ada WhatsApp grup gitu. Kita cuma main SMS dan saling nelpon. Kebetulan yang paling rajin nelpon saya Pak, karena di Batam tuh ada istilahnya XL City ya. Jadi nelpon kapanpun itu ya, jam berapapun itu ya, itu hanya 300. Jadi saya yang paling banyak nelpon ke rekan-rekan. Rekan saya ranknya gajinya pokoknya itu sekitar 900 sampai 1,2. Itu ada yang di Cikarang, Bekasi, Jakarta, Karawang. Saya di Batam waktu itu basicnya 1,7. Sudah hampir beda 500 dengan kelas NC. Kalau dengan overtime 2 kali lipatnya kayak gitu. Itu pada saat itu di Batam, Pak. Kalau dikurskan dengan kondisi yang sekarang itu rate-nya sekitar seberapa, Pak? Waktu itu di Batam kalau tidak salah basic operator 600, Pak. Jadi bisa dibilang hampir 3 kali lipat dari UMK yang saya terima. Basic saya. Kalau tahun 2021 ini bagaimana menurut Pak Nurasa? 2021 Depson hampir 1,5 UMK untuk D3 yang fresh, Pak. Itu fresh graduate, Pak? Ya, 1,5 sampai 2 kali lipat UMK. Tapi kalau sama overtime mungkin bisa sampai 3 kali atau 4 kali dari UMK. Nah, itu buat jauh ya Pak perbandingannya yang dulu sama yang sekarang. Iya, lumayan. Kalau dari presentasi sebenarnya lebih besar dulu, tapi kalau dari nominal lebih besar sekarang. Baik Pak, terima kasih Pak jawabannya. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Fuji? Buat rekan-rekan yang mau bertanya? Ji, mau tanya nggak, Ji? Masih di mute itu. Masih di mute, Ji. Bisa. Oke, silakan, Ji. Oh, nanya sedikit, Pak. Iya, silakan. Untuk tool yang di setup di Epson itu toolnya tool besarnya itu berapa size-nya biasanya?
Kalau sebenarnya bukan bagian saya, cuma kebetulan kalau dulu apa ya, dulu ngajar bareng di Poli Batam tuh Pak Agus. Kalau saya ke sana, mungkin yang paling besar yang saya lihat ya beberapa kali ke sana paling 12 mm untuk yang cutter milling. Seringnya mungkin di sekitaran diameter 1 sampai 6. Kecil-kecil partnya, Mas. Paling panjang 100, lebar 50, mungkin sekitaran itu, jarang yang besar kalau di Epson. Dan yang lulusan terakhir ada yang masuk sana, Mas Dimas itu, kalau tidak salah. Siap. Jadi ya kecil-kecil Pak yang di Epson. Oke, sudah sih. Oke. Oke, ini ada yang bertanya dari Budi Caniago. Silakan Bud, bertanya Bud. Di unmute dulu. Silakan bertanya secara langsung. Sepertinya dari chat, Pak. Oh, oke. Itu ada Dari pertanyaan chat. dari chat. Oke, saya tanya, saya yang baca ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nurasa. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Menurut pengalaman Bapak, apa saja kesalahan mahasiswa yang baru lulus ketika sudah memasuki dunia pekerjaan? Terima kasih. Oke, paling mendasar attitude Pak. Gitu. Kalau skill saya jarang menemui yang nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau attitude banyak yang bermasalah. Pertama kedisiplinan gitu ya. Dalam artian kita di dunia kerja telat dipotong gaji seperti itu ya. Kemudian ada sanksi yang lainnya gitu. Kalau ketemu di perusahaan Jepang mungkin bukan hanya potong gajinya saja, tapi cara penilaian akan sangat berpengaruh. Selanjutnya yaitu banyakkan kurang pede Pak, dalam artian setelah kalau kita ngobrol berdua itu dari pemaparannya itu mereka bisa Pak, cuma pada saat mungkin ya meeting atau di depan banyak orang itu agak sedikit ragu sepertinya untuk memaparkan idenya, seperti itu. Apa namanya, kurang pede kayak gitu. Nah, yang paling banyak di attitude. Kalau dari skill sampai saat ini saya tidak menemukan yang bilang Pak saya nggak bisa, tapi semua bisa. Cuma attitude dan kurang pede menurut saya. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Kebetulan masih ada sisa waktu 4 menit dari schedule yang sudah kita sepakati bersama. Ayo. Dan saya yakin sedikit banyak di antara kalian yang hadir malam ini, feeling saya ada beberapa nanti yang bakalan ikut bergabung sama Pak Nurusa dan tim di Epson. Nah, sebelum bergabung di sana, nah ini kalian harus new restart dulu, tanya-tanya dulu nggak apa-apa. Ayo, yang belum magang, nah ini kalian harus bertanya nih, yang belum magang. Oke, ada lagi, ayo. Oke, mungkin kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya yang terakhir kalinya Pak Nurasa. Iya Pak. Kira-kira untuk apa namanya? Oh, may I, oke. Silakan Mas Thompson, silakan bertanya. Ada yang bertanya Pak Nur, silakan. Iya. Silakan di unmute dulu.
Oke, silakan. Ya. Pak Aman Nurasa ya? Iya. Iya, Pak. Saya cuma mau coba bertanya, mantap bisa untuk mempercepat karir kalau dalam bidang Bapak, apa yang harus kita lakukan apa ya? Biar artinya kita dari beginning sampai step ke Bapak, kira-kira trik dan trik atau saran yang bisa dibagi ke kita, sehingga kita punya PD menjadi kayak Bapak gitu. Pertama, disiplin kalau yang saya alami, Pak. Jadi dalam artian attitude-nya, Pak. Secara umum attitude, kalau lebih khususnya mungkin karena saya 2 kali bekerja di perusahaan Jepang, itu yang paling disorot, attitude dan disiplin. Yang selanjutnya kita berani mengajukan ide dan kita mewujudkan ide yang kita ajukan, seperti itu. Dan kesempatan itu banyak sebenarnya ketika kita menemui banyak masalah, justru itu peluang kita untuk menunjukkan atau menyampaikan ide kita. Gitu. Memang awalnya terkesan agak sulit karena kita tidak punya pengalaman, tapi kalau tidak pernah dicoba, tidak pernah pede kita, Pak. Gitu. Itu yang saya alami. Artinya kreativitas kita yang dipupuk berarti ya, Pak? Iya, kalau kita lihat satu masalah, sebenarnya mungkin ada 1 sampai beberapa jalan keluar kayak gitu ya. Dan itu sebenarnya menurut saya setiap orang tuh punya cara ke sana. Cuma pada saat mengajukan itu banyak yang kurang pede kayak gitu. Nah, itu. Jadi sebenarnya bukan tidak bisa menurut saya, tapi kurang pede, Pak. Kalau kita pede itu mungkin ide kita itu efeknya sedikit, Pak, tapi dengan seperti itu kita setidaknya menunjukkan bahwa kita mau berbuat untuk melakukan perbaikan gitu ya. Nanti dari ide awal kita itu muncul ide lain justru malah akhirnya menjadi cara atau jalan keluar yang paling efektif gitu untuk masalah tersebut gitu. Pada awalnya mungkin sedikit kali perubahan yang terjadi karena ide kita, tapi semakin dikali karena kita yang pegang, ya akhirnya malah jadi solving untuk problemnya dari ide awal yang paling kecil itu, Pak. Kadang gini loh, Pak, kita kan beginner, artinya kita baru masuk dalam dunia yang baru tamat masuk ke industri. Itu kalah PD dengan orang yang sudah lama di sana, Pak. Kita kadang-kadang butuh pengalaman PD yang Bapak punya. Apa kira-kira yang bisa di-share, Pak? Sehingga kita punya trik PD seperti ini yang harus kita ambil, sehingga kita bisa berhadapan sama misalnya kadang-kadang tamatan D3 dengan skill yang tamat SMK itu kadang berimbang sama. Jadi kita nggak punya PD untuk menyatakan kalau kita punya kreativitas dan ide-ide yang mau kita keluarkan itu untuk mereka gitu. Kadang-kadang mereka tidak bisa seperti itu. Kita butuh itu sebenarnya trik mereka supaya kita nggak pede, Pak. Oh, kamu nggak bisa, sebenarnya kita bisa. Mereka pun tahu kita bisa gitu. Cuma bagaimana, mungkin lebih ke bagaimana pendekatannya gitu ya. Memang kebanyakan kalau kita baru masuk di dalam itu sudah banyak senior terutama ya, atau yang senior yang berpengalaman, itu memang agak sulit untuk memasukkan ide kita gitu. Tapi di sini mungkin butuh soft skill atau pendekatan terhadap rekan kerja kita gitu. Kalau yang saya alami, mungkin ide kita kalau kita langsung sampaikan biasanya langsung dimentahkan gitu. Jadi kita coba cari waktu yang pas untuk menyampaikan ide kita. Bagaimana kalau dicoba seperti ini, saya yang melakukan, mungkin bahasa-bahasa seperti itu. Atau Bapak yang suka ngerokok sambil santai, diajukan idenya. Yang suka ngopi sambil ngopi gitu ya. Atau yang suka mancing mungkin sambil mancing dulu, apa hobinya gitu. Pendekatan itu, Pak. Jadi kalau di forum resmi mungkin nggak pede,
Tapi coba di luar forum resmi kita sampaikan itu. Mungkin bisa masuk. Dan sebenarnya terkadang problem solving itu bukan hanya karena senior, Pak. Jadi banyak ide-ide yang dari baru masuk justru malah bisa langsung solving, Pak. Yang saya alami itu. Jadi terkadang idenya nyeleneh tapi itu kok bisa manjur gitu, Pak. Itu yang saya alami, Pak. Oke, bagaimana Mas Thompson? Sudah puas? Puas. Makasih, Pak. Terima kasih. Ajak kopi dulu, Pak. Ya, ajak kopi dulu, Pak, senior ya. Biar terbuka pikirannya. Siap. Oke, berarti ini ada penanya terakhir dari Raffi. Kepada Raffi, silakan. Oke, Assalamualaikum, selamat malam, Pak. Malam. Waalaikumsalam. Iya, saya ada sedikit pertanyaan ya. Itu tentang pekerjaan ya, Pak ya. Jadi apa sih yang perusahaan besar seperti Epson ya, yang mungkin menjadi pertimbangan mereka pada mahasiswa ya, fresh graduate ataupun contohnya seperti saya kan sudah pernah bekerja di PT lain sebelumnya. Jadi apa sih yang pertimbangan yang signifikan gitu bagi PT besar gitu kan? Jika kami masuk dan itu mungkin jadi kalau masuk itu kan membuat PT itu kayak lebih percaya gitu. Ya. Atau pada saat wawancara gitu ya supaya direkrut gitu ya, Pak. Jadi ini bisa tips and trick juga ya kan, Pak ya? Iya. Oke. Ini yang saya alami sama rekan saya pada saat rekrut. Kalau saya mungkin agak jarang, tapi beberapa rekan itu banyak yang mengeluh. Pertama, kurang pede pada saat itu wawancara. Jadi pada saat masuk, pertama itu secara psikologi, kalau kita datang dengan rapi, yang pewawancara itu langsung notice gitu, langsung melihat tuh, ini memang yang mau bekerja ini sudah siap gitu, dan memang ada niatan yang kuat untuk bekerja di sini. Pertama itu dari penampilan, bagusnya sih pakai pakaian rapi, serapih mungkin ya, baju putih, celana hitam itu memang ya. Ada yang datang itu rambutnya acak-acakan, minta maaf. Ada yang di Polibatan seperti itu juga. Ada yang pakai baju sepertinya ngasal atau belum disetrika, termasuk celananya gitu ya. Terus datang perilakunya yang bisa dibilang seperti tidak memperhatikan yang mau wawancara gitu. Itu banyak, termasuk dari Polibatam, mahasiswa Polibatam. Nah itu sudah ilfil duluan kami yang mau wawancara biasanya, seperti itu. Selanjutnya setelah itu, kalau untuk perusahaan multinasional, perusahaan Jepang atau Eropa, itu memang awal pada saat perkenalan itu lebih dihargai yang bisa berbicara bahasa Inggris. Pada saat perkenalan itu tanpa diminta, mereka memperkenalkan diri dengan pakai bahasa Inggris. Masih sederhana saja, nama, alamat, lulusan, nanti lulusannya, jurusannya apa gitu. Nah itu pakai bahasa Inggris, itu kita lebih notice, oh ini sepertinya gitu. Karena secara skill, knowledge, lulusan manapun, walaupun di sana terpampang nilainya seperti itu bisa tercermin dari penjelasan dia pada saat wawancara. Kalau pada saat penjelasan saja tidak pede, kemungkinan tidak menguasai gitu. Misal saya tanya tentang cara membuat lubang ulir gitu ya, pakai apa gitu, dia
ada yang sempat mikir dulu pakai apa gitu ya. Padahal kan kalau yang kita pernah praktek gitu ya, pertama di bor dulu Pak, kemudian di chamber, kemudian baru di tap, itu lancar kayak gitu. Kalau yang pernah ngalamin, dan itu yang dicari kayak gitu. Karena kita tidak hanya melakukan pekerjaannya, tapi kita juga harus menjelaskannya pekerjaan kita. Terkadang harus langsung ke ekspatnya. Ekspat ini kalau dari perusahaan Eropa ya berarti sama orang-orang Eropa langsung yang lebih fasih bahasa Inggrisnya. Di perusahaan Jepang ya ke orang Jepangnya menerangkan gitu. Dan menerangkan itu tidak hanya dengan gambar, tapi dengan lisan juga. Kalau masih terbata-bata, itu yang mungkin banyak yang akhirnya salah paham. Makanya kita, termasuk saya tuh cari yang di sana. Gitu. Terus yang selanjutnya, sebelum kita wawancara, persiapkan dulu. Misalnya kita mau melamar di perusahaan bagian CNC ya, setidaknya kita perdalam dulu di ilmu CNC-nya. Selanjutnya mencari tahu background perusahaan itu. Gitu. Dalam artian, misal kita mau melamar ke Epson, Epson itu seperti apa, itu perusahaan mana, produknya apa, minimum tahu. Gitu. Jadi kita terlihat memang sudah ada persiapan di sana, kayak gitu. Jadi jangan sampai ke sana bengong, masih bingung, ada yang baru bangun malah jujur saja ini Pak, banyak yang satu ini seperti itu. Bahasa Inggris baru ditanya lama udah gemeteran gitu ya. Nah itu seharusnya kan lulusan D3 itu sudah lancar bahasa Inggris. Ya kalau kita belum lancar, minimum perkenalan di rumah itu kita sudah punya catatan lah, dalam artian my name is Ahmad Nurasya, I was graduate from Polman Bandung, majoring in manufacturing, I took specialty from injection molding. Itu sempat saya hafal itu. Dan pewawancara bilang baru kali ini saya terima orang yang pede bahasa Inggrisnya seperti itu. Padahal saya hafal itu waktu wawancara masuk pertama itu, termasuk di Panasonic gitu. Nah setelah itu baru pada saat menerangkan baru kita pakai bahasa Indonesia supaya lebih detail. Tapi awalan itu untuk memberi kesan yang bagus, usahakan pakai bahasa Inggris. Seperti itu kira-kira. Oke Pak, tipsnya sangat berguna ya. Mudah-mudahan Mas. Ya mungkin maksudnya lulusan Batam mungkin banyak gitu kan pede untuk memakai bahasa Inggris ya, walaupun nggak bisa gitu kan. Tapi harusnya sekarang lebih pede karena di medsos kayaknya banyak pakai istilah bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris gaul kan. Ya setidaknya kata dasar itu sudah membantu gitu. Jadi kalau kita bilang kemarin saya pergi ke pasar, yesterday I went to market, mungkin dengan bahasa yesterday I go to market mungkin sudah paham gitu. Pewawancara setidaknya bahasa kata dasar itu sudah tahu, atau vocabulary-nya sudah lumayan banyak itu sebelum wawancara. Atau dari sekarang nih sebelum lulus diasah skill itunya. Tapi mungkin kalau misalnya terjadi kesalahan kata-kata gitu, apa pewawancara itu memaklumi gitu nggak Pak? Ini anak ini udah berusaha gitu. Iya, biasanya seperti itu. Daripada yang diem sambil nyari-nyari terus dia lihat ke atas sambil entah nyari apa di atas gitu ya, matanya sampai diem gitu ya. Itu biasanya lebih menghargai yang berusaha untuk pakai bahasa Inggris walaupun sedikit terbata-bata. Tapi ingat, saingan yang lain bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi. Jadi kita harus berusaha tetap lebih bagus lagi. Semacam itu. Termasuk kita yang mau buka usaha sendiri ya. Kemampuan bahasa termasuk bahasa Inggris mungkin jadi modal juga. Gitu. Tidak harus untuk bekerja di perusahaan, tapi untuk di sektor swasta atau kita jadi wirausaha itu sangat membantu. Betul. Oke Pak, baik, terima kasih Pak jawabannya. Iya.
Ada lagi yang bertanya? Karena waktunya sudah lewat dari batasnya 12 menit, jadi sekitar jam 9 lebih 12. Nanti insya Allah kami akan melanjutkan dengan seri sharing session yang berikutnya, yang pasti tidak kalah menariknya dari teman-teman Epson sekarang ini. Dan insya Allah kita komitmen apapun yang terjadi ke depannya yang berkaitan dengan ketercapaian kompetensi lulusan kita, keterserapan anak-anak kita yang ada di Politeknik Negeri Batam, itu sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menyediakan pasar. Nah, masalah nanti kalian fight-nya seperti apa, nah ini tips dan triknya kalian harus tanyakan langsung ke narasumber yang akan datang. Oke. Saya kembalikan lagi ke Mbak Putri selaku MC untuk menutup acara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kepada Bapak Rahman Hakim. Oke, terima kasih kepada Bapak Ahmad Nurasa selaku narasumber pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Rahman Hakim selaku moderator. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan yang sudah bergabung pada acara Ghost Lecture Manufacturing Engineering 2021 pada malam hari ini. Oke. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Pergi makan sama si Atum, saya ucapkan Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Baik Pak, mungkin yang lain boleh dinyalain dulu kameranya. Oke. Kita bakal ngadain sesi foto bersama untuk bukti absen juga. Boleh dinyalain dulu. Simbun. Ya, ini udah semua ya kayaknya ya. Ada 3 slide. Oke, slide pertama. Boleh senyum. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Untuk semuanya, jangan lupa untuk mahasiswa Poli Batam diisi absennya. Untuk Bapak Ahmad Nurasa, kalau kalau ada kepentingan lain, boleh meninggalkan Zoom-nya, Pak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Sehat-sehat ya semuanya.